Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi di akhir pekan ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat mendengar dengan baik, memahami kebenaran firman-Mu, dan itu akan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 13. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan Galatia 5 ayat 13. Tema renungan kita, merdeka untuk melayani. Saudara, di sepanjang minggu ini saya menyampaikan firman Tuhan bertemakan kemerdekaan. Bahwa kita merdeka dari dosa, merdeka dari kuasa kegelapan, merdeka dari rasa takut, merdeka dari rasa iri hati, merdeka dari kekhawatiran. Dan renungan akhir minggu ini bicara tentang merdeka untuk apa? Merdeka untuk melayani. Rasul Paulus dengan tegas menyatakan di dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Melalui ayat ini, kita memahami pertama bahwa ada kemerdekaan yang sejati atau yang sungguh-sungguh, dan ada kemerdekaan yang semu, yang tidak sejati. Kedua, bahwa kemerdekaan sejati hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus, hanya kemerdekaan yang palsu atau semu. Ketiga, kemerdekaan itu adalah pemberian atau anugerah, bukan hasil usaha manusia. Keempat, kemerdekaan dalam Kristus itu bersifat rohani dan kekal adanya. Kelima, kemerdekaan rohani itu bersifat final dan komplit. Kita tidak lagi ada penghukuman bagi yang sudah ada di dalam Kristus, sebagaimana Roma 8 ayat 1-2. Saudara-saudara, dalam konteks surat Galatia, ada pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya melalui Injil Kristus, tetapi Injil plus tradisi Taurat seperti sunat. Terhadap pengajaran yang sesat ini, Paulus dengan tegas berkata, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 9. Paulus menegaskan bahwa kita dibenarkan dan dimerdekakan karena iman kepada Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita memiliki status sebagai orang merdeka. Jadi jelaslah bahwa esensi kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Kristus. Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Amin. Bukan berdasarkan garis keturunan, bukan berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan amal baik atau perbuatan baik. Paulus juga menegaskan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Demikian juga Petrus berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. 1 Petrus 1 ayat 18. Kita telah dibeli dari perhambaan atau perbudakan dosa, dan harganya sudah lunas dibayar melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Ini adalah anugerah terbesar bagi orang berdosa. Karya Kristus memerdekakan kita dari segala hukum dosa dan maut. Kematian Kristus di salib memberikan kita jaminan kemenangan total, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, di usia tertentu biasanya ada pantangan untuk makan makanan tertentu sesuai kondisi tubuh. Ada yang harus pantang gula karena mengidap penyakit gula, penyakit diabetes. Ada yang pantang garam karena darah tinggi. Ada yang pantang daging dan jeroan karena asam urat dan lain sebagainya. Namun waktu tertentu kita pergi keluar mencari kuliner, dan itu akan adalah kesempatan untuk makan ya bebas, mumpung sesekali, ya tanda kutip. Kadang-kala orang berkata, kan hanya sekali-sekali bisa melupakan pantangan. Namun demikian, jika makan berlebihan, maka hari berikutnya bisa timbul penyakit atau masalah. Badan terasa sakit, tidak enak badan,
Karena istilah sesekali makan bebas, malah itu menjadi masalah. Karena itu saudara-saudara, kemerdekaan artinya kebebasan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Namun kebebasan kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Walaupun bebas makan, tetapi harus menjaga diri. Jangan sampai bermasalah di hari berikutnya. Di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari hukuman dosa. Karena itu jangan lagi gunakan kemerdekaan untuk melakukan dosa. Yesus telah memerdekakan kita supaya kita tidak lagi hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan melayani dalam kasih untuk kepentingan orang lain. Jadi mari kita mempergunakan kesempatan yang ada untuk semakin giat menolong, memperhatikan, melayani orang lain, berbagi dengan sesama, supaya kehidupan kita semakin bermakna bagi orang lain, bermakna secara rohani, terutama kita yang sudah di dalam Kristus. Kehidupan kita boleh berkenan kepada Dia, memuliakan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Kami adalah orang merdeka, merdeka untuk melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan, merdeka untuk melayani, menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom.